teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Sri Utami selaku tutor materi matematika, dan kepada semua rekan-rekan teman-teman satu kelas satu perjuangan yang saya hormati dan saya sayangi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem koordinat yang ada pada modul 7. Terima kasih kepada Bunda Endah yang sudah sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, akan saya sampaikan pendidikan matematika di SD modul 7. Sistem koordinat. Sebelumnya saya akan menyampaikan PPT ini disusun oleh kelompok 7. Nama anggotanya Siti Mukaromah, Endah Tri Utami, Alfiatunia. Modul 7 Sistem Koordinat. Kegiatan belajar 1 Sistem bilangan real dan koordinat. Di sini saya akan menyampaikan sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius pada bidang 2 dimensi dibentuk oleh 2 garis bilangan real, yaitu garis horizontal dan garis vertikal yang saling berpotongan tegak lurus di titik 0 dari setiap garis tersebut. Titik potong titik 0 tersebut disebut titik asal, origin. 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus disebut sumbu koordinat atau secara sederhana disebut sumbu. Sumbu yang horizontal biasanya dinamakan sumbu X dan yang vertikal dinamakan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran, sehingga bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuadran. Penomoran kuadran diurut menurut arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih jelasnya, ini saya sudah membuat contoh soal sistem koordinat. Yang A sama dengan 3,2. 3,2-nya di sini. Di sini saya sudah bikin 3,2. Yang B 0,3. Titik. Ya, di sini saya akan melanjutkan kegiatan belajar 2, persamaan dan pertidaksamaan linear. A. Persamaan linear. Konsep persamaan linear sering ditemukan dalam permasalahan sehari-hari. Perhatikan ilustrasi contoh halaman 7.14. Fungsi linear dan persamaan linear ada 2 variabel, sering dimaknai sebagai 2 hal yang sama. Kita menggunakan fungsi linear jika kita ingin menekankan konsep fungsi dari relasi pasangan X dan Y. Selainnya, kita menggunakannya sebagai persamaan linear. Selanjutnya, penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel adalah pasangan terurut dari bilangan X, Y dan menyebabkan persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Contohnya ada di halaman 7.16. Dilanjutkan, menggambar persamaan linear 2 variabel. Untuk menggambarkan sebuah garis sebagai penyelesaian suatu persamaan linear dengan variabel X dan Y, biasanya diawali dengan membuat sistem koordinat kartesius, yaitu dengan menarik 2 garis yang saling berpotongan tegak lurus di titik asal 0 titik. 2 garis tersebut adalah garis horizontal merupakan sumbu min X dan garis vertikal merupakan sumbu min Y. Kemudian, menentukan sedikitnya 2 buah titik sebagai penyelesaian dari persamaan linear.
dan meletakkannya pada sistem koordinat Kartesius. Sebaiknya Anda tambahkan lagi satu atau lebih titik penyelesaian lainnya untuk mengetahui kebenaran pekerjaan Anda, dan jika sama semua titik tersebut segaris maka pekerjaan Anda benar. Contohnya ada di halaman 7.17. Dilanjutkan, titik potong garis terhadap sumbu min X dan min Y dalam kurung X dikurang dan Y dikurang introcep. Sebelumnya kita telah mendapat gambaran garis dengan menggunakan minimal 2 titik seberang pada garis tersebut. Kita juga dapat menggambarkan garis dengan hanya menentukan 2 titik yang merupakan titik-titik potong garis dengan sumbu-sumbu koordinat. Kedua titik tersebut dinamakan introcep. Intercep min X adalah titik di mana garis memotong sumbu min X. Intercept min Y adalah titik di mana garis memotong sumbu X Y. Contohnya ada di halaman 7.20. Dilanjutkan dengan kemiringan, slope atau gradien garis. Jika Anda diminta untuk mendeskripsikan gambar pada gambar 7.27, Anda akan menjawab bahwa gambar tersebut adalah gambar garis lurus yang memotong sumbu min X pada X sama dengan 2 dan sumbu min Y pada Y sama dengan 4. Kemungkinan lain Anda akan menjawab bahwa gambar tersebut adalah gambar garis yang menanjak dari kiri ke kanan. Garis pada gambar 7.27, gambaran langkah tersebut menjadi kemiringan slope dari garis atau yang dapat disebut dengan sebagai gradien garis. Dilanjutkan, contohnya ada di halaman 7.27. Dilanjutkan dengan menentukan persamaan garis yang melalui titik dengan gradien tertentu. Jika X1, Y1 adalah titik pada garis dan X1, Y1 adalah titik lain pada garis yang sama, maka gradien X1, Y1 ke XY adalah M. Halaman 7.43, M sama dengan Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1. Lanjut, menentukan persamaan garis dengan Y introcep dan gradien diketahui. Perhatikan gambar 7.35. A adalah gambar garis Y sama dengan 2X, sedangkan gambar 7.35 B menunjukkan perbedaan garis-garis Y sama dengan 2X dan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Keduanya mempunyai gradien yang sama, tetapi memotong sumbu Y pada titik yang berbeda. Koordinat titik garis di mana garis memotong sumbu min Y disebut Y introcep dari garis. Dilanjutkan. Garis-garis sejajar digambarkan sebagai garis pada bilangan datar yang tidak berpotongan, beberapa pun jarak antara garis tersebut. Dua garis saling sejajar jika dan hanya jika: 1. Jika garis tersebut memiliki gradien yang sama. 2. Kedua garis tersebut memiliki Y introcep yang berbeda. Selanjutnya, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. X1, Y1 dan X2, Y2 adalah titik-titik pada satu garis dan XY adalah titik lain pada garis yang sama dengan gradien. Gradien garis dari X1, Y1 ke X, Y adalah M1 dan gradien garis dari X1, Y1 ke X2, Y2 adalah M2. Ada di halaman 7.49. Selanjutnya, himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear adalah pasangan terurut dari bilangan real yang menyebabkan pertidaksamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya, gambar himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear.
Gambar himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear adalah setengah bidang koordinat untuk menunjukkan bahwa setengah bidang koordinat merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear yang diberikan. Setengah bidang koordinat tersebut diarsir. Berikut langkah-langkah menggambarkan himpunan penyelesaian dari AX ditambah BY kurang lebih C. Ada di halaman 7.52. Sudah, saya kembalikan pada moderator. Oke, baiklah teman-teman. Dilihat dari penjelasan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika menjelaskan materi sistem koordinat pada modul 7 kepada siswa, sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang tepat sehingga bisa menarik perhatian siswa dan menambah semangat serta minat siswa dalam pembelajaran matematika. Dan ketika kita memberikan soal atau bentuk-bentuk latihan kepada siswa, yaitu bisa dengan cara memvariasi soal tersebut supaya siswa tidak bosan dan tidak merasa monoton soal-soal itu saja, sehingga mereka para siswa juga bisa mengerjakan soal-soal dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk cerita. Nah, itu misalnya seperti itu ya teman-teman. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan karena kita juga masih sama-sama belajar. Saya mohon maaf kepada ibu tutor. Inilah semampu kita, inilah kemampuan kami. Semoga bisa dimengerti. Semoga juga teman-teman paham dengan penjelasan dari kelompok kami. Semoga semua kita mendapatkan manfaat dari penjelasan dari kelompok kami tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.